wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan dan dampak manusia dengan lingkungan. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui hubungan dan dampak manusia dengan lingkungan. Lalu, yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan tentang hubungan dan dampak manusia dengan lingkungan. Nah, anak-anak, setelah Ibu membacakan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, ayo bersama-sama kita belajar tentang hubungan dan dampak manusia dengan lingkungan. Anak-anak simak dan perhatikan penjelasan berikut ini ya. Nah, anak-anak, manusia hidup di dalam lingkungan alam. Hubungan manusia dan lingkungan alam saling memberikan keuntungan. Lingkungan alam menyediakan tempat tinggal bagi manusia dan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, manusia mengolah sumber daya alam dan melestarikan lingkungan alam untuk kehidupan jangka panjang yang saling menguntungkan. Nah, anak-anak, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam bersifat saling mempengaruhi. Kegiatan manusia di lingkungan sangat mempengaruhi keadaan dan kelestarian lingkungan. Jika manusia mengolah dan mengembalikan atau mengolah dan mengambil sumber daya alam dengan tidak bijaksana, maka dapat merusak lingkungan. Lingkungan yang rusak sudah pasti akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Misalnya, terjadi banjir, kekeringan, longsor, dan sumber daya alam yang semakin sedikit. Oleh karena itu, kegiatan manusia dalam mengolah lingkungan alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanan. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Lalu, hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan yang kedua yaitu interaksi manusia yang mendominasi alam. Maksudnya yaitu usaha manusia untuk mengubah alam sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia mengubah alam sehingga dapat mengolah sumber daya alam. Contohnya, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi cuaca hujan buatan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui hubungan antara interaksi manusia dengan lingkungan, ada loh dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Seperti kita ketahui, manusia merupakan bagian dari lingkungan alam. Tidak hanya tempat untuk tinggal, lingkungan alam juga menyediakan sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, seperti buah-buahan di hutan,
Namun, sebagian besar sumber daya alam harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan, seperti kertas yang diperoleh dari pengelolaan batang kayu. Nah, anak-anak, manusia ketika berinteraksi dengan alam atau usaha manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dapat berdampak bagi lingkungan alam. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan memperhatikan kelestarian lingkungan memiliki dampak positif bagi lingkungan dan bagi manusia. Contohnya, pengambilan sumber daya kayu dari hutan dengan sistem tebang pilih dan usaha penanaman kembali. Setelah ditebang lalu ditanam kembali. Lalu dengan sistem tebang pilih, manusia dapat mengambil kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga turut menjaga kelestarian hutan. Dampak positifnya adalah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ketersediaan sumber daya kayu terjaga bagi generasi selanjutnya. Lalu, hutan tetap lestari sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Nah, anak-anak, selanjutnya saat ini banyak loh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif. Banyak manusia yang mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak bijaksana dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, penebangan dan pembakaran hutan untuk keperluan pembukaan lahan dan permukiman. Biasanya dibuat perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat berdampak negatif seperti terjadinya banjir dan longsor serta polusi udara. Nah, perilaku manusia yang tidak menghargai lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, merusak tanaman dan membakar sampah juga berakibat buruk bagi lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, rusak dan tercemar. Lingkungan yang rusak akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mengancam jiwa manusia. Nah, sekarang tugas anak-anak setelah Ibu jelaskan tadi tentang hubungan dan dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, tugas anak-anak sekarang membuat 5 pertanyaan yang terdapat di halaman 22 di tematik F yang berjudul Ayo Berlatih. Nah, anak-anak membuat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan dan dampak manusia dengan lingkungan alam. Nah, untuk anak-anak semangat belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.